Swastiastu. Selamat datang Bapak Guru dan teman-teman yang menonton video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyoman Bagus Satria Danjaya, absen 16 dari kelas 12 MIPA 10. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal limit fungsi trigonometri dan juga pembahasan soal turunan fungsi trigonometri. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak yuk. Nah, untuk soal pertama limit fungsi trigonometri yang akan kita kerjakan merupakan soal campuran antara tipe 3 dan tipe 4. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu rumus yang akan dipakai yang sudah saya tertarakan di kanan papan. Setelah kita sudah membaca rumusnya, kita dapat mengimplementasikan rumus yang kita barusan baca ke soal yang akan kita kerjakan. Dan hasil akan menjadi begini. Oleh karena di atas bukan bentuk tipe 3, maka kita akan memakai bentuk pertama. Oleh karena 8 berada di depan cos pangkat 2 2x. Dan hasilnya akan menjadi begini. Oleh karena angka yang sama, kita dapat jadikan seperti ini. 8 kali 2x pangkat 2. Dan juga di bawahnya, oleh karena 2 berada di depan cos 4x, maka hasilnya akan menjadi 2 kali 4x per 2. Sudah lihat dari rumusnya, ax per 2 pangkat 2, maka akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan 8 kali 2x pangkat 2, hasilnya akan menjadi 4x pangkat 2. Dan di bawahnya, oleh karena 2 dan 2 angkanya sama, kita akan sama-sama coret. Hasilnya akan menjadi 4x pangkat 2, yaitu 4 kali 4 menjadi 16x pangkat 2. Selanjutnya kita akan coret ini x pangkat 2, lalu 8 kali 4 sama dengan 32 per 16. 32 per 16 hasilnya akan menjadi 2. Dah, ini jawabannya, 2. Nah, soal kedua limit fungsi trigonometri yang akan kita kerjakan merupakan soal tipe 6. Nah, mengapa kita dapat tahu ini soal tipe 6? Oleh karena salah satu syarat untuk menjadikan sebuah soal itu tipe 6 adalah pembilang atau penyebutnya itu hasilnya 0, ataupun keduanya dapat berhasil 0. Nah, kita dapat buktikan dengan 7 kurang 5 itu 2, dikurang 2 menjadi hasilnya itu 0. Per 4 kurang 4 yang pastinya hasilnya adalah 0. Nah, jika kita sudah tahu hasilnya adalah 0, kita dapat menggunakan teknik ini, yaitu jangan menjadikan lim sama dengan cos 8x sama dengan P. Dan juga P sama dengan 1. Nah, kita dapat, dan hasilnya akan menjadi seperti 7 cos pangkat 2 8x, maka akan menjadi P pangkat 2 kurang 5 cos 8x menjadi 5P. Dan oleh karena tidak ada cos, akan kita tulis hanya 2 per 4 cos pangkat 2 8x menjadi 4P pangkat 2 dikurang 4. Maaf, ini bukan nomor 1, tapi ini angka 4. Oke. Nah, jika kita dapat hasil gini, kita akan turunkan dan hasilnya akan menjadi 7 kali 2 sama dengan 14P dikurang, oleh karena 5 tidak ada pangkat, akan kehilangan P-nya dan hasilnya akan menjadi hanya 5. Dan 2 oleh karena tidak punya P akan hilang, alias dapat disebut konstanta, maaf. Dan 4P pangkat 2 akan menjadi 4 kali 2, yaitu 8P. Dan 4 pun konstanta menjadi hilang. Nah, jika sudah mendapatkan gini, kita akan substitusikan P menjadi 1. Menjadi 4 kali 1 dikurang 5 per 8. Menjadi 14 kurang 5 per 8. 14 kurang 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 9 per 8. Nah, selanjutnya soal pertama turunan fungsi trigonometri yang akan kita kerjakan adalah turunan pertama dari 2 cos pangkat 3 dalam kurung 2x min 10 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan ini, oleh karena soal merupakan tipe 2 atau nggak bisa disebut cos pangkat n fx, untuk soal seperti ini akan menggunakan rumus seperti Y aksen sama dengan pangkat ke depan, habis itu turunan fx dikali
salin fungsi trigonometrinya, lalu pangkat fungsinya dikurangi 1 dikali turunan fungsi trigonometrinya. Nah, setelah kita melihat rumus itu, setelah kita mengimplementasikannya pada soal ini, akan berubah seperti ini, yaitu dengan 2 diturunkan, lalu 3 berasal dari pangkatnya yang diturunkan, lalu 2 berasal dari turunan dari fungsi trigonometrinya. Lalu kita salin lagi turunan fungsi trigonometri ya, namun cosnya itu dikurangi pangkatnya 1 menjadi cos, dari cos pangkat 3 menjadi cos pangkat 2. Lalu min sin berasal dari turunan dari cos yaitu min sin 2x min 10. Lalu setelah ini kita akan mengkalikan 2 kali 3 6 kali 2 sama 12 kali cos pangkat 2x min 10 dikali sin kurung 2x min 10. Min dari sin akan kita menggerakkan ke paling depan menjadi min 12. Nah, sebenarnya kita sudah mendapatkan jawabannya, namun jika jawaban tidak ada di opsi, maka kita akan menggunakan konsep bahwa 2 sin A dikali cos A sama dengan sin 2A. Maka dari melihat konsep itu, kita dapat mengimplementasikannya kepada soal kita ini menjadi min 12 dibagi 2 menjadi min 6 dikali 2 menjadi sin kita gerakkan ke depan menjadi sin dalam kurung 2x min 10 dikali oleh karena ini cos pangkat 2 maka kita akan bagi menjadi 2 cos. Jadinya hasilnya cos kurung 2x min 10 kali cos 2x min 10. Oleh karena ada 2 sin A dan cos A maka akan kita gabung menjadi min 6 kali sin 2 dalam kurung 2x min 10 dikali cos dalam kurung 2x kurang 10. Maka hasilnya akan menjadi min 6 dikali sin 2 kali 2 sama 4x 2 kali 10 sama min 20 dikali cos 2x min 10. Nah, ini hasil jawaban kedua. Nah, soal kedua turunan fungsi trigonometri yang akan kita kerjakan merupakan soal tipe 3 atau bisa disebut soal berbentuk fx sama dengan u dikali v. Nah, langkah pertama sebelumnya yaitu kita menentukan siapa yang u dan siapa yang v. Nah, bisa disebut ini merupakan u dan ini merupakan v. Jadi, kita selanjutnya akan mencari U sama U aksen dan juga V dengan V aksennya. Yang pertama yaitu U sama dengan sin X. Jadi U aksennya yaitu turunan dari sin merupakan cos X. Dan selanjutnya V sama dengan cos 3X. Turunannya menjadi V aksen sama dengan 3 kita bawa ke depan yaitu lalu sin 3X. Oh ya, lupa isi minnya. Nah, setelah kita sudah menemukan U aksen, V dan V aksen, maka kita akan memakai rumus F aksen X. Untuk mencari turunannya itu U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Maka kita akan masukin aja angkanya menjadi, oh ya, sebelum itu kita harus mengubah X-nya menjadi F aksen per 1/6 V. Maka akan menjadi seperti U aksen dalam kurung 1/6 V dikali V dalam kurung 1/6 V tambah V aksen dalam kurung 1/6 V dan yang terakhir U dalam kurung 1/6 V. Nah, setelah kita sudah memasukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya, hasilnya akan nanti jadi seperti ini. Menjadi cos 1/6 V dikali cos 3/6 V dikurangi. Nah, mengapa ini menjadi kurang yang awalnya pada rumusnya menjadi plus? Oleh karena min 3 sin 3, min 3-nya tak pindahin ke depan jadi min 3 sin 1/6 V dikali sin 3/6 V.
Nah, setelah sudah melakukan ini, kita selanjutnya akan mencari nilai masing-masing V. Jadi akan seperti fin aksen 1/6 V, 1/6 bukan 1/0, sama dengan cos 1/6 V sama dengan cos 30 derajat dikali cos 3/6 V sama dengan cos 3 kali 30 menjadi cos 90 derajat. Cos 90 derajat dikurang 3 sin 1/6 V menjadi 3 dikali berapa? Sin 30 derajat dikali sin 90 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menjadikannya angka, yaitu cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 90 derajat tentunya adalah 0 dikurangi 3 dikali sin 30 derajat sama dengan setengah dikali sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, hasilnya akan jadi setengah akar 3 menjadi 0 dikurangi 3 dikali 1/2, bukan 1/2 maksudnya setengah, 3 kali setengah sama dengan 3/2 dikali 1, tentunya hasilnya akan tetap sama. Menjadi 0 dikurangi 3/2 sama dengan min 3/2. Nah, sekian dari video pembahasan soal limit fungsi trigonometri dan juga turunan fungsi trigonometri dari saya. Maaf jika ada salah kata, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.